Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat youtuber dimanapun berada, dan khususnya kepada Bapak Ibu Guru se-Nusantara. Jumpa kembali dengan channel saya, channel yang selalu berbagi informasi seputar dunia pendidikan dan dunia medsos. Baik Bapak Ibu, pada edisi kali ini atau pada malam hari ini, di sini saya akan berbagi pengetahuan kepada sobat semuanya, yaitu tentang bagaimana sasaran kinerja pegawai khususnya untuk praktik kinerja guru Bapak Ibu. Nah, di sini ada 8 pilihan indikator praktek kinerja guru. Baik Bapak Ibu Guru dimanapun berada, di sini saya kembali lagi kepada topik yang akan kita bahas pada malam hari ini ya Bapak Ibu, yaitu tentang sasaran kinerja pegawai atau SKP, yang mana di sana ada 8 indikator praktek kinerja guru Bapak Ibu. Nah, di sini tentunya ada 8 sub indikator turunan dari indikator kualitas pembelajaran pada rapot pendidikan Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, dari 8 subindikator ini, maka guru ini adalah memilih satu subindikator untuk ditingkatkan melalui siklus peningkatan kinerja Bapak Ibu. Dan tentunya di sini harus Bapak Ibu mendasarkan pada rapot pendidikan. Oke ya, buat yang baru saja bergabung dan menemukan channel saya, jangan lupa selalu klik subscribe, kemudian bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa ya di like, kemudian di share dan dibagikan ke teman-teman atau ke Bapak Ibu Guru yang lain agar kita bisa mendapatkan tambahan pengetahuan dari tentang SKP ini. Terima kasih yang sudah melakukan subscribe. Oke Bapak Ibu, saya lanjut ke topik ya. Jadi di sini kembali lagi bahwa guru ini adalah memilih satu subindikator Bapak Ibu, yang mana yang perlu ditingkatkan melalui siklus peningkatan kinerja. Nah, 8 pilihan indikator ini dapat diubah sesuai prioritas pendidikan nasional Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu khususnya yang satuan pendidikan nanti bisa mengacu pada rapot pendidikan. Nah, di rapot pendidikan di sana itu akan terlihat Bapak Ibu mana yang merah, mana yang kuning, dan mana yang hijau. Kalau Bapak Ibu nanti di rapot pendidikan ini berfokus dulu yang merah, mana bagian-bagian yang merah, ini yang harus kita prioritaskan. Kalau tidak ada yang merah berarti kita masuk ke bagian yang kuning Bapak Ibu ya. Kalau di kuning tidak ada, kita masuk pada bagian yang hijau. Intinya bahwa pada penilaian rapot pendidikan inilah yang merupakan sasaran prioritas untuk bisa menentukan subindikator yang mana yang harus kita tingkatkan dalam peningkatan kinerja. Nah, 8 indikator sub ini, yang pertama adalah keteraturan suasana kelas. Nah, di sini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penerapan disiplin positif. Ya, tentunya di dalam subnya nanti ada unsur-unsur lagi Bapak Ibu ya. Jadi penerapan disiplin positif. Kemudian yang ketiga itu adalah umpan balik konstruktif. Ya. Nah, ini upaya-upaya daripada kegiatan konstruktif. Kemudian yang berikutnya adalah perhatian dan kepedulian. Nah, ini merupakan indikator dari praktek kinerja guru Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah ekspektasi pada peserta didik. Ya. Kemudian aktivitas interaktif. Ya. Kemudian ada instruksi yang adaptif. Dan yang terakhir adalah instruksi pembelajaran Bapak Ibu. Nah, dari 8 indikator ini sekali lagi Bapak Ibu Guru nanti diminta untuk memilih salah satu, difokuskan mana di antara 8 ini yang akan ditingkatkan kinerjanya Bapak Ibu. Sekali lagi dasarnya adalah dengan melihat pada rapot pendidikan, mana yang merah, mana yang kuning, dan mana yang hijau Bapak Ibu. Nah, ini untuk Bapak Ibu, khususnya untuk guru Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah indikator khususnya untuk Bapak Ibu guru. Nah,
Untuk kepala sekolah bagaimana? Untuk kepala sekolah kita next berikutnya. Oke ya. Untuk Bapak kepala sekolah di sini juga ada 8 indikator praktek kinerja untuk kepala sekolah. Yang mana penjelasannya 8 subindikator turunan dari indikator D3 kepemimpinan pembelajaran pada rapot pendidikan. Nah, jadi fokusnya adalah kepada kepemimpinan Bapak Ibu. Ya, karena kepala sekolah itu adalah identik dengan kepemimpinan. Nah, di sini adalah subnya kepemimpinan. Kemudian yang kedua, poin kedua adalah kepala sekolah memilih satu subindikator untuk ditingkatkan melalui siklus peningkatan kinerja. Nah, di sini kepala sekolah juga memilih satu sub Bapak Ibu ya untuk ditingkatkan melalui siklus peningkatan kinerja. Nah, tentunya sekali lagi ini berdasarkan pada rapot pendidikan. Jadi Bapak kepala sekolah itu pun juga mengacu pada rapot pendidikan. Mana yang merah, mana yang kuning, dan mana yang hijau Bapak Ibu. Maka prioritas utama adalah yang merah Bapak Ibu. Nah, kemudian dari 8 pilihan indikator itu dapat diubah sesuai dengan prioritas pendidikan nasional. Nah, ini Bapak Ibu, jadi nanti 8 pilihan indikator ini juga dapat diubah sesuai dengan prioritas pendidikan nasional. Nah, 8 indikator ini apa saja? Subnya 1, memandu perencanaan pembelajaran. Nah, di sini adalah poin yang pertama Bapak Ibu, indikator yang pertama. Kemudian indikator yang kedua adalah komunikasi visi misi satuan pendidikan. Ya, jadi Bapak kepala sekolah ini juga memiliki indikator dalam hal komunikasi visi misi satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah presentasi program sekolah. Nah, tentunya Bapak kepala sekolah harus paham betul dan mengetahui tentang program sekolah Bapak Ibu. Jadi nanti dalam kinerja kepala sekolah tentunya harus mampu mempresentasikan dari program sekolah. Kemudian yang keempat adalah refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Nah, ini yang harus dipahamkan oleh kepala sekolah Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah aktivasi kegiatan komunitas belajar. Nah, untuk Bapak kepala sekolah pun juga harus bisa mendampingi ya dan melayani ya dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan komunitas belajar yang ada di satuan pendidikan. Kemudian yang keenam, ini adalah siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Nah, di sini harus ada siklusnya Bapak Ibu. Jadi Bapak kepala sekolah harus memiliki perkembangan daripada peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Kemudian yang ketujuh itu adalah menceritakan praktik baik kepemimpinan. Nah, ini juga harus mampu disosialisasikan, ya, mampu dideskripsikan oleh kepala sekolah, yaitu tentang praktek baik itu dalam kepemimpinan. Kemudian yang terakhir yang kedelapan adalah refleksi program pengembangan kompetensi guru Bapak Ibu. Nah, inilah sasaran kinerja SKP dari Bapak Ibu, baik itu guru maupun kepala sekolah. Yang mana sekali lagi semuanya itu adalah mengacu pada rapot pendidikan, utamanya untuk yang berwarna merah Bapak Ibu. Sehingga nanti akan ada peningkatan kinerja baik itu oleh guru maupun kepala sekolah, yang pada dampak hasil akhirnya ini akan meningkatkan dan pada rapot pendidikan Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu tentang penjelasan dari sasaran kinerja pegawai yang mana ada 8 indikator yang nantinya akan dipilih oleh baik itu guru maupun kepala sekolah dalam pengembangan praktek kinerja baik itu guru maupun kepala sekolah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.